Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat budaya. Kenalkan, nama saya Muhammad Sajid Nabawi di podcast Budaya. Jadi tema kali ini adalah cara melestarikan budaya lewat uang. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa uang bukan hanya alat transaksi, tapi juga menyimpan jejak budaya kita? Sebelum masuk ke topik tersebut, kita bisa mempelajari sejarah Bank Indonesia. Bank Indonesia atau disingkat BI didirikan pada 1 Juli 1953 menggantikan The Javans Bank sebagai Bank Sentral Indonesia. BI mulai menerbitkan uang rupiah pada tahun 1953 dengan desain yang terus berkembang untuk mencerminkan identitas nasional. Sebelumnya, orang Republik Indonesia diterbitkan pada 1946 sebagai mata uang pertama Indonesia pasca kemerdekaan. Seiring waktu, BI menampilkan pahlawan nasional, tarian, dan budaya lokal pada uang rupiah untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya Indonesia nih. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kan bagaimana sejarah Bank Indonesia. Jadi kita lanjut ke topik tentang membahas bagaimana uang bisa menjadi media pelestarian budaya. Jadi saya sudah mengundang 5 narasumber untuk berdiskusi tentang hal ini nih. Jadi untuk 5 narasumber dipersilakan masuk. Nah, jadi kan di penonton rumah tuh pengen tahu gimana sih caranya budaya bisa dilestarikan lewat uang. Yang kalian tahu kan uang kan cuma hanya alat transaksi. Jadi penonton di rumah nih pengen tahu. Nah, penonton di rumah tuh udah ngajuin pertanyaan-pertanyaan dan saya juga sebagai host juga di sini pengen tahu juga. Saya sudah rekap nih pertanyaan-pertanyaan dari penonton. Jadi sebelum kita lanjut berdiskusi nih, kita lebih baik perkenalan dulu nih. Perkenalan dari ujung sini dulu. Halo semuanya, nama saya Alvin, berprofesi sebagai kolektor uang. Halo semuanya, saya Dita sebagai sejarawan. Halo semuanya, saya Andra, saya sebagai karyawan salah satu Bank Indonesia. Halo semuanya, saya Siva sebagai seniman. Halo semuanya, saya Sakar sebagai aktivis budaya. Nah nih, masing-masing individu dari sini. Jadi kita lanjut aja ke pertanyaannya, gak usah basa-basi. Jadi pertanyaan pertama itu, gimana sih pemerintah ngenalin budaya lewat uang? Menurut Azra? Menurut aku, pemerintah itu masukin unsur budaya itu lewat desain uang. Contohnya tuh kayak adat istiadat, tari tradisional, atau rumah adat. Selain itu, mereka itu juga ngadain edukasi lewat museum, program sekolah, sama media sosial. Nah, iya tuh udah lama banget dilakukan. Mungkin dari zaman kerajaan dulu. Tahu nggak sih, ternyata uang tuh udah dipakai sebagai penyebaran media sosial budaya untuk koin Majapahit yang di dalamnya untuk kepercayaan mereka masing-masing. Wah, ternyata uang tuh udah dari zaman dahulu ya kita pakai. Koin juga sebagai simbol kepercayaan ya. Jadi kita lanjut aja ke pertanyaan kedua. Selain kenalin nih, gimana caranya pemerintah melestarikan budaya lewat uang? Nah, pemerintah itu sering banget update atau memperbarui desain uang itu. Mereka juga kerjasama sama sejarawan atau budayawan biar unsur budayanya itu tetap punya makna. Nah, dari sisi desain juga, unsur budaya harus dibuat semenarik mungkin biar orang-orang pada suka. Makanya, proses desainnya butuh riset yang dalam supaya tetap mencerminkan identitas bangsa. Ternyata uang juga dari segi percetakan tuh harus detail banget desainnya ya. Jadi berstruktur gitu setelah desain uangnya. Jadi ada nggak sih acara yang mendukung pelestarian budaya lewat uang? Ada dong, salah satunya pameran numismatik yang isinya tentang uang kuno dan modern. Dari berbagai negara, biasanya kolektor dan sejarawan saling bertukar pikiran dan ilmu di situ. Selain itu, di Festival Budaya yang ada di Borobudur tahun 2024 itu juga banyak ada stand edukasi sejarah dan tentang desain uang. Bahkan ada juga loh lomba desain uang untuk anak muda supaya mereka lebih ngerti apa sih budaya lewat kreativitas mereka sendiri. Ngomong soal anak muda nih, nah kalau anak muda bisa ikut berperan juga nggak buat ngenalin budaya lewat uang? Bisa banget. Misalnya mereka bisa bahas sejarah dan desain uang lewat media sosial atau gabung komunitas numismatik buat diskusi. Nah, atau kalau kalian suka seni, kalian bisa bikin ilustrasi, desain merchandise, atau karya digital yang terinspirasi dari desain uang zaman dulu atau zaman sekarang. Koleksi uang kuno juga seru loh. Dari situ kita bisa belajar banyak soal sejarah dan budaya yang ada di balik uang. Wah,
ternyata kita nggak kerasa ya udah di pertanyaan terakhir. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Gimana cara kita semua bisa bantu melestarikan budaya lewat uang? Nah, cari tahu dan bagikan informasi tentang sejarah uang biar makin banyak orang yang paham dan menghargai nilai budayanya. Nah, kalian juga bisa loh dukung program edukasi pemerintah, misalnya ikut kampanye atau datang ke Museum Bank Indonesia. Jaga dan koleksi uang dengan baik, jangan asal merusak karena itu bagian dari sejarah kita. Bisa juga pakai elemen desain uang untuk bikin karya seni atau produk kreatif supaya budaya kita makin dikenal luas. Yang paling penting, jadilah duta budaya, ceritain sejarah di balik uang kita ke teman-teman dan komunitas. Wah, ternyata banyak cara seru ya buat melestarikan budaya lewat uang. Iya, betul. Semoga obrolan kali ini bermanfaat ya. Saya juga akan menyampaikan sedikit kata-kata dari mantan presiden kita yang keempat, yaitu B.J. Habibie. Belajarlah karena belajar itu menyenangkan. Jangan takut gagal karena kegagalan adalah proses dari pembelajaran. Makasih buat semua narasumber. Saya Muhammad Azril Nabawi. Saya Muhammad Ofil Syakaf. Saya Nanita Fayazara. Saya Alisa Fira Kalisa. Saya Sifatul Hidayah Saputri. Saya Sekarwani. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye-bye.